Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam Smart School, generasi cerdas, berkarakter, cerdas Ki. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Ria Esti Dian Pertiwi Hasari yang akan membersamai anak-anakku semua untuk belajar geografi yang seru dan menyenangkan. Nah, anak-anakku, Ibu mau bertanya dulu nih, apa kabar hari ini anak-anak? Ibu berharap anak-anak tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan dunia. Makanya anak-anakku tetap harus semangat untuk belajar. Burung, kita mau belajar apa nih? Aku mau belajar diri sendiri. Aku adalah fauna dan ini temanku adalah flora. Nanti kita akan belajar flora dan fauna. Pasti anak-anakku semua penasaran kan terkait dengan materi yang Ibu akan bawakan. Penasaran? Yuk kita belajar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anakku dapat mengetahui pengertian biosfer. Yang kedua, anak-anakku dapat menjelaskan faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Dan yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik bioma. Nah, seperti tadi yang Ibu tayangkan yang pegang tadi, ini ada kaitannya dengan biosfer. Biosfer terbagi menjadi dua kata, yaitu bio dan sphaera. Bio artinya hidup dan sphaera artinya lapisan atau lingkungan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa biosfer adalah tempat tinggal makhluk hidup yang terdiri dari flora dan fauna yang tersebar di muka bumi. Oke, good job anak-anakku semua. Nah, sekarang kita akan membahas terkait sebaran biosfer. Mengapa menyebar, sarana persebarannya apa, dan hambatan persebarannya apa. Penasaran ya? Yuk kita pelajari. Penyebab tersebaran flora dan fauna. Yang pertama adalah tekanan populasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa populasi adalah sekumpulan individu yang menempati suatu wilayah. Kalau populasinya banyak, artinya persediaan bahan makanan yang terdapat pada wilayah tersebut tidak bisa mencukupi keturunannya. Makanya populasi tersebut akan mengalami persebaran ke tempat yang mereka layak untuk hidup. Kemudian yang kedua adalah perubahan habitat. Perubahan habitat adalah menyebabkan tidak cocoknya suatu hewan untuk terus berada di tempat yang mereka tempati. Misalkan terjadinya kebakaran hutan, terjadinya meletusnya gunung api. Dengan adanya letusan gunung api, otomatis habitat yang berada pada wilayah tersebut akan menyebabkan fauna-fauna yang ada pada wilayah tersebut akan menyebar kemana-mana untuk bisa lebih aman dan lebih membuat mereka nyaman berada di wilayah tersebut. Jadi ada dua penyebab persebaran. Yang pertama adalah tekanan populasi dan yang kedua adalah perubahan habitat. Lanjut lagi ke sarana persebaran. Sarana persebaran itu ada 4 anak-anak. Seperti avatar yang punya banyak kekuatan. Ada kekuatan udara, ada air, ada lahan, dan ada pengangkutan. Dengan adanya udara, maka
hewan-hewan atau binatang-binatang yang bisa terbang, yang memiliki sayap itu bisa berpindah tempat dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Ataupun juga daun-daun yang berada pada pohon tersebut akan tersebar ke wilayah yang lain untuk mengalami persebaran. Jadi dengan adanya udara, maka hewan dan tumbuhan dapat berpindah tempat atau tersebar dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Sarana yang kedua adalah air. Dengan adanya air, binatang-binatang seperti ikan itu akan berenang dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Pernah dengar filmnya Finding Nemo? Pernah? Nah, Finding Nemo itu menceritakan seorang ayah yang berenang untuk mencari anaknya dengan melalui sarana air. Nah, itu adalah bagaimana mereka bisa menyebar dengan adanya sarana air. Kemudian, yang ketiga adalah lahan atau daratan, di mana spesies daratan akan berpindah tempat dari lahan satu ke lahan yang lainnya. Misalnya kucing yang pindah dari rumah satu ke wilayah yang lainnya, ataupun juga kambing yang bisa berpindah satu ke hutan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pengangkutan. Pengangkutan itu adalah merupakan pengangkutan dari manusia, yaitu pengangkutan yang secara sengaja maupun pengangkutan secara tidak sengaja. Kita lanjut lagi. Hambatan persebaran. Jadi kita sudah mengetahui apa penyebabnya persebaran, terus kemudian sarananya persebaran. Ternyata ada hal yang menghambat terjadinya persebaran. Yang pertama adalah iklim. Iklim merupakan hambatan yang terjadi disebabkan adanya perubahan cuaca, adanya suhu yang berbeda, adanya tekanan udara yang berbeda, sehingga misalkan tanaman yang berada pada dataran tinggi, misalkan di daerah Malino, kita membawa tanaman stroberi ke daerah yang panas, itu tidak akan membuat tanaman itu bisa tumbuh dengan subur karena adanya perbedaan suhu atau tekanan udara. Jadi iklim merupakan salah satu hambatan terjadinya persebaran. Kemudian yang kedua adalah edafik. Edafik merupakan tanah. Jadi perbedaan jenis tanah pada suatu wilayah itu akan menyebabkan terhambatnya tumbuhan tersebut akan tumbuh. Misalkan ada juga tanaman yang bisa hidup di pasir, di gurun pasir, misalkan kaktus. Tapi kalau kaktus dibawa ke daerah air atau sawah itu tidak bisa hidup. Jadi adanya faktor edafik itu menyebabkan tumbuhan tersebut tidak bisa tumbuh. Kemudian selanjutnya adalah geografik. Geografik itu misalkan ada hambatan sungai, ada gunung yang menghalangi, ada samudra yang luas menghalangi, sehingga misalkan seekor kambing yang ingin menyeberang ke wilayah yang lain, pernah lihat pada zaman dahulu film kartunnya? Kambingnya itu kelaparan di wilayah tersebut, tapi ada sungai yang dipenuhi oleh buaya dan mereka mau pindah ke wilayah yang lainnya karena adanya sungai. Kambing tersebut itu susah untuk berenang karena kambingnya memang tidak bisa berenang. Jadi dengan adanya hambatan lahan, hambatan gunung yang tinggi, adanya samudra yang luas, sehingga hewan-hewan tersebut itu akan terhambat untuk tersebar. Selanjutnya kita akan bahas terkait biologis. Nah, tadi lanjut, biologis adalah faktor makhluk hidup. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan makhluk hidup, misalkan aktivitas manusia yang menebang pohon atau membakar hutan, itu akan menyebabkan suatu hewan tersebut akan susah untuk menyebar. Karena buat apa saya menyebar di tempat yang tidak layak lagi? Ataupun juga seperti
ceritanya pada zaman dahulu seekor kambing yang mau menyeberang karena adanya predator sehingga menyebabkan kambing tersebut itu dihalangi oleh predator buaya tersebut. Oke, anak-anak, sudah jelas dengan hambatan persebarannya? Oke. Sebagai kesimpulan bahwa biosfer merupakan tempat tinggal flora dan fauna yang ada di muka bumi. Makanya kita sebagai manusia harusnya kita menjaga kelestarian hutan, menjaga kelestarian hewan-hewan langka yang ada di Indonesia agar supaya nantinya anak cucu kita atau generasi kita yang kedepannya masih bisa menikmati hutan yang asri, hewan-hewan yang langka, supaya cucu kita bisa menyaksikan juga apa yang kita saksikan pada hari ini. Itulah tadi penjelasan yang kita pelajari pada materi biosfer. Semoga anak-anakku bisa mengerti dan memahami materi yang sudah kita pelajari tadinya. Untuk itu, saya ingin memberikan motivasi kepada anak-anakku untuk tetap semangat belajar dan tetap ceria untuk mengikuti pembelajaran geografi yang seru dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.